Halo adik-adik, happy Sunday buat kita semua. Sudah siap ibadah hari ini? Wah, semuanya kayaknya sudah siap nih untuk beribadah hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah, Kak Yunus mau sampaikan beberapa hal yang menjadi pengumuman buat kita semua, buat adik-adik, serta buat papi mami. Yang pertama, sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah gereja anak, pastikan adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik. Adik-adik harus berpakaian dengan rapi, selayaknya adik-adik pergi ke gereja. Karena dimanapun kita beribadah, meskipun di rumah, kita mau belajar menghargai kehadiran Tuhan. Yang kedua, televisi harus tersambung dengan internet supaya kita boleh beribadah lewat channel YouTube GBT Tasikmalaya. Kak Yunus, kalau tidak ada TV gimana Kak Yunus? Adik-adik, papi mami bisa mempersiapkan laptop atau handphone. Yang terpenting adik-adik tetap beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, selama ibadah adik-adik harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika kakak-kakak mengajak untuk kita mengangkat tangan, bertepuk tangan, bangkit berdiri, adik-adik juga harus melakukan. Tugas papi dan mami harus mengajak adik-adik ikut bernyanyi juga. Karena adik-adik melihat figur papi dan mami di rumah saat beribadah. Yang keempat, sebelum mulai ibadah, adik-adik harus mengisi absen ya. Dengan cara adik-adik menulis nama dan kelas di kolom komentar di YouTube. Contoh, nama Yunus Prawiro kelas Gideon. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Yang terakhir, setelah kita mengikuti ibadah gereja anak, adik-adik papi mami harus mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video selama kalian mengikuti ibadah di rumah. Dikirim ke WhatsApp pembina gereja anak. Kemudian kalau selama adik-adik belum mengerti atau tadi lupa ayatnya di mana dalam penyampaian firman Tuhan, adik-adik juga bisa tanya loh ke kakak-kakak pembina lewat WhatsApp. Oke, semuanya sudah siap beribadah hari ini? Yang siap bisa lambaikan kedua tangannya. Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita mau menghargai kehadiran Tuhan. Kita mau beribadah sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, Kak Jojo kita udah seminggu gak ketemu Iya nih. nih udah seminggu gak ketemu. Gimana adik-adik masih tetap semangat menghadapi sekolah? Masih Wah, dong. semangat ya, kita harus tetap semangat nih walaupun kita sekolah di rumah, walaupun kita ibadah di rumah kayak sekarang ini. Tapi kita harus tetap semangat memuji Iya, Tuhan. tentunya harus semangat. Iya, nah sekarang kita mau angkat satu lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita.
pada hari ini kakak mau ajak adik-adik semua main game nih Kak Cika. Wah, kita mau main game adik-adik. Semangat. Gamesnya itu kalau kakak bilang pagi, adik-adik harus tepuk sekali. Coba Kak Cika Bentar, praktekin. Kak Cika simpen dulu. Oke. Nah, pagi itu tepuknya sekali. Nah, seperti itu, tepuk sekali. Kalau siang 2 kali. Sore 3 kali. Nah, ada lagi malam. Nah, kalau malam itu bukan 4 kali, tapi setengah. Coba gimana Kak Cika? Setengah itu. Ah, jadi nggak ketepuk, jadi cuman hampir ketepuk doang, setengah itu malam. Ingat ya, pagi sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam setengah. Oke, udah paham? Ajak kakaknya, ajak adiknya semua. Kita main bareng-bareng. Oke, aku ngomong ya, nanti Kak Cika ikutin. Pagi, siang, malam. Nah, itu baru coba ya. Kita ulang lagi sekali lagi. Oke. Kakak acak ya. Jadi bisa jadi malam duluan, bisa jadi sore duluan. Oke. Oh, harus fokus kata Kak Cika. Dengerin baik-baik. Malam. Ah, benar. Pagi. Malam. Siang. Malam. Pagi. Sore. Siang. Malam. Nah, adik-adik gimana? Ada yang salah nggak? Bener. Jadi kita tadi udah beres main game, sekarang kita mau lanjut pujian kita. KASIH, pakai gerakan ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, kita udah selesai pujian nih, udah selesai gerakan KASIH. Nah, sehabis itu kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau angkat dulu satu pujian. Kasih itu pasti lemah lembut. Kasih
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada taranya. Kita mau ulang lagi adik-adik. Kasih itu pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada taranya. Ajarilah kami ini kasih-Mu. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada taranya. Kasih-Mu kudus tiada taranya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada taranya. Mari adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami dapat kembali untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami dan adik-adik akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman ini adik-adik dapat mengerti dan aplikasikan dalam kehidupan yang sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya sehat-sehat ya. Kakak mau mastiin bahwa adik-adik semua sehat dan jangan lupa selalu gunakan masker ketika di luar rumah dan juga makan makanan yang sehat supaya imun kita selalu terjaga. Dan tidak hanya imun saja yang harus terjaga, tapi iman kita juga harus terjaga. Dengan apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, itu juga akan menambah iman kita kepada Tuhan. Dan hari ini kakak mau nanya sama adik-adik semua, hari ini adalah hari, betul, hari Minggu. Tanggalnya tanggal 14 Februari, yang kadang kita kenal itu hari apa? Oh iya, hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, kakak percaya bahwa adik-adik semua yang ada di rumah itu sudah memiliki kasih sayang yang sangat besar sama orang tua, sama papi mami, sama koko cici, sama dede. Pasti adik-adik sudah sangat
menyayangi mereka. Terlihat dari sini. Wah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kasih, tapi kasih yang bagaimana? Mungkin kalau kasih kepada orang tua atau kepada saudara atau kepada teman itu sudah biasa. Nah, ini adalah satu kasih yang tidak biasa dan kadang sulit untuk kita melakukannya. Yaitu kita mengasihi musuh kita. Wah, musuh. Adik-adik ada yang punya musuh? Di sekolah? Atau di lingkungan bermain? Enggak ya, semoga nggak punya. Oke, adik-adik kita mau baca ayat kita pada hari ini dalam Lukas 6 ayat 27. Sebenarnya itu sampai ayat 36, tapi adik-adik nanti bisa baca lagi di rumahnya yang lebih lengkap. Tapi kakak akan bacain dari yang ayat 27 aja. Perikopnya di sini dikatakan, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kita disuruh untuk mengasihi musuhmu. Sesuatu hal yang tidak mudah karena kita harus mengasihi seseorang yang mungkin dia gak suka sama kita. Gitu. Atau mungkin dia sering ngejailin kita atau sering ngebully kita. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi? Kita biasanya mengasihi orang-orang yang terdekat sama kita. Sama teman-teman kita, sama papi mami, sama saudara kita. Itu mudah untuk dilakukan. Tapi ini perintah Tuhan Yesus untuk kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Untuk mengasihi orang-orang yang gak suka sama kita. Bisa gak? Susah. Kakak juga kadang-kadang susah untuk mengasihi orang-orang yang gak suka sama kakak. Atau juga kakak juga susah untuk mengasihi orang-orang yang kakak gak suka. Yaitu kakak harus berubah juga ya, harus mengasihi semuanya. Nah, di sini kalau adik-adik baca sampai ayat 36, adik-adik bakal tahu mengapa kita harus mengasihi musuh kita. Di ayat 35 ini dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuh dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Kita adalah anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Amin. Artinya kita harus mengasihi musuh-musuh kita seperti yang firman Tuhan katakan. Mengapa demikian? Karena Tuhan pun mengasihi orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Buktinya ketika Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Tuhan Yesus gak salah apa-apa. Tapi mereka menyalibkan Tuhan Yesus, menyiksa Tuhan Yesus. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, kita harus menyerupai dengan Tuhan Yesus. Kita harus memiliki kasih yang sama dengan Tuhan Yesus. Yaitu kasih yang mau mengampuni musuh-musuh kita, orang-orang yang gak berbuat salah sama kita, atau orang-orang yang gak suka sama kita harus bisa mengampuni mereka. Nah, itu akan mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Nah, adik-adik, ada satu kisah dalam Alkitab juga, mungkin adik-adik sudah pada tahu, yaitu adalah kisah Yusuf. Yusuf ini ada banyak kakak-kakaknya. Dan mereka gak suka sama Yusuf karena apa? Karena iri. Kakak-kakaknya iri sama Yusuf karena Yusuf ini adalah anak yang paling disayang oleh bapaknya. Kemudian karena mereka iri, kakak-kakaknya iri, Yusuf kemudian dibuang. Dibuang ke sumur dan bilang kepada papanya bahwa Yusuf itu sudah diterkam binatang buas. Dimakan binatang buas. Yang dikasih cuman bajunya aja. Bajunya kasih ke papanya. Papa, ini Yusuf udah gak ada, dia dimakan sama binatang buas. Padahal Yusuf dibuang. Kemudian setelah dibuang dalam sumur, Yusuf dijual kepada orang-orang Mesir. Nah, Yusuf dijual menjadi budak karena kakak-kakaknya gak suka sama Yusuf. Dan kemudian ketika Yusuf akhirnya dijual dan dijadikan budak, akhirnya Yusuf di Mesir menjadi Perdana Menteri, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan akhirnya kemudian terjadilah kelaparan yang sangat besar.
Akhirnya kakak-kakaknya ini datang ke Mesir untuk membeli gandum dan beberapa pangan yang lain. Nah, kemudian si Yusuf ini melihat bahwa ada kakak-kakaknya yang dulu membuang, yang dulu menjual Yusuf. Sungguh teganya dirimu abang, teganya dirimu kakak. Tapi apa? Yusuf mendatangi mereka dan kemudian Yusuf memaafkan kakak-kakaknya tersebut. Kemudian Yusuf memberikan gandum pangannya itu kepada mereka dan mereka dipeluk sama Yusuf. Akhirnya Yusuf menangis dan mengampuni kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, adik-adik, mungkin kalau adik-adik ada di posisi Yusuf atau kakak ada di posisi Yusuf, kayaknya susah juga, sangat susah untuk mengasihi atau untuk bisa mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita atau orang yang gak suka sama kita. Sangat susah karena kita yang biasanya kita adalah dendam. Adanya cuma dendam, gak mau memaafkan. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita mau belajar di hari kasih sayang ini, kita tidak hanya mengasihi orang tua kita, kakak adik kita, teman-teman kita, tapi kita juga harus bisa mengasihi orang-orang yang gak suka sama kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang suka ngejailin kita, yang suka ngebully kita harus bisa mengampuni dan mengasihi mereka. Dengan demikian, adik-adik mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang maha tinggi. Amin. Siap melakukan firman Tuhan pada hari ini? Kalau siap, ayo buktikan, kita praktekkan di rumah kita masing-masing. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ajar kami setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, agar kami bisa mengasihi setiap orang, mau itu papi mami kami atau adik atau koko kami, cici kami, bahkan kami bisa mengasihi musuh kami atau orang-orang yang tidak suka dengan kami, atau juga orang-orang yang banyak bersalah kepada kami. Ajar kami lagi Tuhan untuk mengampuni dan mengasihi mereka, biarlah kasih-Mu terpancar dalam hidup kami dan kami bisa memancarkan juga kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap apa yang kami lakukan, setiap pendidikan kami, sekolah kami, berkati keluarga kami, berikan kesehatan dan kekuatan agar kami bisa menjalani hari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye. Halo adik-adik, wah hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang kasih. Wah tadi Kak Evan sudah menjelaskan bagaimana kita harus mengasihi orang yang membenci kita atau boleh dikatakan musuh kita. Tapi Kak Yunus percaya adik-adik gereja anak Holy Kid tidak ada musuhnya. Bahkan keberadaan adik-adik maupun di rumah, di sekolah, di tempat bermain, adik-adik itu menjadi orang-orang yang sangat dikasihi. Bener? Nah hari ini sebelum kita akhiri ibadah, Kak Yunus mau kasih pengumuman nih buat kita semua. Yang pertama, ibadah gereja anak Holy Kid tetap diadakan setiap hari Minggu jam 9.30 di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Adik-adik gereja anak Holy Kid hebat-hebat kok, bahkan jam 9.30 kurang itu tuh adik-adik sudah pada absen. Good. Kemudian yang kedua, tetap jaga kesehatan ketika kalian di luar rumah, tetap gunakan masker ya. Pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, belajar yang rajin, yang semangat meskipun kalian belajar di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, kita mau berdoa ya. Mari kita melipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kakak-kakak pembina yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus berkati juga papi, mami, koko, cici, semuanya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Dan sebentar kami akan menutup mengakhiri ibadah gereja anak hari ini. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.